Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan presentasi untuk makalah kurikulum darurat COVID-19 yang akan dipresentasikan oleh satu Amelia Tiara Anggraini dengan NIM A210190045, dua Lataiful Minan A210190046, lalu ada Suli Setiawati A210190067, ada Denis Bunga Segar A210190071, lalu ada saya sendiri Honita binti Zuraida A210190073. Kurikulum darurat. Pengertian kurikulum darurat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yaitu pada masa sekarang itu kondisi pandemi COVID-19. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pemerintah mengeluarkan keputusan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, atau 2. Menggunakan kurikulum darurat, atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat terfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal. Asesmen diagnosis. Penilaian diagnosis atau asesmen diagnosis merupakan penilaian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa yang siswa telah ketahui tentang suatu topik. Penilaian diagnostik adalah serangkaian pertanyaan tertulis, pilihan ganda, atau jawaban singkat, yang menilai basis pengetahuan terkini pelajar atau pandangan terkini tentang topik atau masalah yang akan dipelajari dalam kursus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang di mana siswa saat ini berdiri, secara intelektual, emosional, atau ideologis, memungkinkan instruktur untuk membuat pilihan instruksional yang tepat tentang bagaimana mengajarkan konten dan pendekatan pengajaran yang digunakan. Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hal asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian
remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Selanjutnya, C. Tujuan kurikulum darurat. Kurikulum darurat sendiri disiapkan bagi satuan pendidikan yang masih melaksanakan PJJ. Diketahui dari catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebanyak 43% siswa berada di zona hijau dan kuning yang ini telah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Zona hijau dan kuning itu tersebar di 276 kabupaten atau kota. Sedangkan sebanyak 57% siswa lainnya masih berada di zona merah dan oranye yang belum diperkenankan untuk menggelar PTM. Siswa-siswa tersebut berada di 238 kabupaten atau kota lainnya. Dalam kurikulum darurat, kompetensi dasar dikurangi secara dramatis, yang bertujuan tidak lagi untuk memperlebar namun untuk memperdalam. Kurikulum darurat ini juga sifatnya optis, tidak memaksa penggunaan. Kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Selanjutnya D. Dampak kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini memiliki dampak yang signifikan bagi para siswa, orang tua, terlebih bagi guru. Dampak bagi guru, tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Berkurangnya beban mengajar, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan konseptual. Kesejahteraan psikologisional guru meningkat. Dampak bagi siswa, siswa tidak dibebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesederhanaan psikologisional siswa meningkat. Dampak bagi orang tua, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Kesejahteraan psikologisional orang tua meningkat. Namun, selain adanya dampak positif, tentunya kurikulum darurat ini memiliki dampak yang negatif, yaitu 1. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Ini bisa dilihat dari guru-guru yang lahir pada tahun sebelum 1980-an. 2. Akses internet yang terbatas. Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, dapat menikmati internet. 3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari sebab terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19 ini. Kurikulum Dasar Ekonomi SMA kelas 10. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetisi, yaitu 1. Kompetisi sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, dan 4. Keterampilan. Kompetisi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Rumusan kompetisi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sebagai sebagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta mendapatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kedua, kompetisi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak
langsung atau indoctrination, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah. Dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik. Lebih lanjut, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini. Kompetensi inti pengetahuan: memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar: mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, menganalisis ekonomi dalam sistem ekonomi, menganalisis peran ekonomi dalam kegiatan ekonomi, mendeskripsikan terbentuknya. Kompetensi inti 4 atau keterampilan: mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar: mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil pengamatan tentang mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dan perekonomian Indonesia, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian di Indonesia, mendeskripsikan konsep manajemen, menyajikan tugas produk dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, menyajikan peran dan fungsi bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, mendeskripsikan konsep manajemen. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.